Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, haleluya. Yes. Sebelum duduk, prosper people, I grow, I go, I glorify. Praise anointed people, I grow, I go, I glorify. Deklarasikan bagaimana kabar saudara. Katakan aku sehat. Diberkati Tuhan. Katakan amin. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Katakan amin. Silakan duduk. Ya. Ya, salam. Saya percaya saudara hari ini pasti diberkati Tuhan, amin. Ya. Sepanjang pagi sampai pagi, sepanjang malam sampai pagi, ya kita diguyur hujan yang lebat, cuaca luar biasa, dan yang datang banyak sore ini daripada tadi pagi. Karena pasti akan datang di sore hari ya, karena tadi pagi masih hujan, di jam ibadah juga masih hujan. Ya. Kemudian Bapak Ibu seperti biasa, oke? Seperti biasa kita katakan aku anak kesayangan Bapak. Katakan lagi, aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Deklarasikan, aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Aku orang benar yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Katakan amin. Baik, hari ini saya membagikan tentang firman Tuhan yang berjudul respon menentukan hasil, ya. Yang hasil yang kau akan terima adalah memahami pengampunan Tuhan dan kesembuhan ilahi. Amin. Direspon menentukan hasil. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, bergabung, ya. Terima kasih sudah bergabung bersama papanya L, ya, dan ini dan adiknya L, ya, Rahel, ya, Rachel, ya, Rahel apa Rachel? Rachel, oke. Rachel, oke, maaf. Oke. Anak saya juga namanya Faith, Jonah Faith Thomas. Untung dia sekolah di international school. Jadi selama 3 tahun ini namanya disebut dengan benar. Ya. Ya. Selama 3 tahun namanya disebut dengan benar. Selama dia kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP namanya salah. Jadi Jonah Pait Thomas. Orang sebutnya Jonah Pait Thomas. Saya katakan Jonah Faith Thomas. Nah, karena dia sekolah di international school jadi betul namanya, ya. Kamu juga harus di sekolah di international school. Jadi Rachel. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, ya. Ya itulah. Ya, kita buka dalam Markus 6 ayat 1 sampai 5. Saya mau mengajak saudara untuk memahami tentang bagaimana respon kita itu menentukan hasil yang kita dapatkan. Ya. Kalau saudara begini, kalau kita mau memberi sesuatu pilihan kepada orang yang antusias menerimanya, kita juga akan antusias memberikannya. Kalau kita memberikan pada orang yang malas-malasan, ya sudahlah, nggak usah aja. Kamu juga nggak antusias menerimanya, nggak mau, kayaknya kita nggak akan kasih. Nah, tetapi Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak saudara untuk menjadi orang yang antusias menerima. Ya, ya, kita baca peristiwa kejadian di kota Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat 2 sampai ayat 5. Sampai ayat 6, ya. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus sekarang berada di kota yang bernama Nazaret. Nazaret itu adalah kota asal Yesus. Ya. Tes dulu. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Tapi kenapa dia disebut sebagai Yesus dari Nazaret? Ya. Kenapa dia disebut Yesus dari Nazaret? Saya mau jelaskan sedikit untuk mengingatkan saudara untuk bisa memahami. Yesus itu lahir di Bethlehem karena dia harus menggenapi nubuatan para nabi bahwa dia datang dari Bethlehem, dari kota kecil di Yudea katanya.
Dan Bethlehem itu ada di Yudea. Ingat, daratan besar, ada 3 daratan besar di Israel itu adalah daratan Yudea, daratan Galilea, dan daratan Samaria. Ya, daratan. Jadi ada wilayah Yudea, ada wilayah Samaria, ada wilayah Galilea. Ya, jadi kita kalau baca kota ini, kita harus tahu ini kotanya di mana. Jadi kita bisa mempelajari, oh ini jaraknya segini gini. Nah, seperti itu. Nah, Bethlehem itu ada di Yudea. Bethlehem itu bersebelahan dengan kota yang namanya Yerusalem. Dan sekarang Bethlehem itu berada di wilayah Palestina. Dia berada di wilayah pemerintahan negara Palestina. Itu Bethlehem. Ya. Nah, jadi Yesus lahir di sana karena dia dikatakan dia adalah keturunan Daud. Dan kalau saudara baca Daud itu adalah anak dari siapa? Isai yang berasal dari Bethlehem. Ya, berasal dari Bethlehem. Dan cerita tentang Boas dan Ruth itu juga ada terjadi di Bethlehem. Ya, di daerah sana, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, nah ketika Yesus lahir, saudara ingat bahwa Herodes takut kuasanya diambil karena dikatakan ada seorang raja yang akan datang, yang akan lahir. Dan dia memberikan suatu perintah untuk membunuh anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Nah, ketika perintah itu diberikan, Yesus dilarikan oleh orang tuanya pergi kemana? Ke Mesir. Ya, sampai usia beberapa tahun kemudian, ya, kalau tidak salah sampai usia 6 tahun, rasanya seingat saya itu Yesus diungsikan lari ke Mesir. Ya. Nah, sampai di sana, sampai dia di Mesir, ketika rasa sudah aman, ketika Herodes sudah mati, maka apa yang terjadi? Orang tua Yesus maksud saya, Yusuf dan Maria, itu membawa Yesus pulang ke Israel. Dan mereka tidak kembali ke Bethlehem, mereka kembali ke kampung halaman orang tuanya, yaitu Nazaret. Jadi Maria dan Yusuf berasal dari Nazaret. Nah, itulah sebabnya Yesus dikatakan Yesus dari Nazaret. Jadi Yesus lahir di Bethlehem, tetapi dia besar bertumbuh itu di kota Nazaret. Makanya tulisannya, inilah Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Ya, dia berasal dari sana. Nah, makanya kita harus mengerti, memahami latar belakang ini. Kenapa dikatakan di ayat berikutnya? Saya ulang lagi, ayat yang kedua. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa yang pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi mereka tahu bahwa Yesus mendapatkan hikmat luar biasa, melakukan mujizat, tetapi ya, pengetahuan mereka tentang Yesus memiliki hikmat dan apa yang mereka lihat dan mereka ketahui tentang Yesus melakukan mujizat itu terkalahkan oleh ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ibaratnya gini, ya, ada datang orang yang berkhotbah datang, wah, Bapak Gembala lagi, nggak semangat. Tapi kalau yang datang dari Amerika, Amerika, datang. Padahal khotbahnya sama aja kayak saya gitu kan. Mengerti maksud saya? Ini hanya ilustrasi saja ya. Kita kan maksud saya ya, kita bukan berarti saudara salah untuk antusias dengan khotbah pendatang. Bapak pengkhotbah tamu, karena sometimes kadang pengkhotbah tamu menjadi suatu penyegaran. Kita ada yang baru gitu kan. Seperti itu ya. Saya tidak merendahkan, maksudnya saling merendahkan, tetapi maksudnya peristiwa ini kita mau belajar dari situasi bahwa karena Yesusnya orang kita sini aja, orang kampung sini aja, kan dia saudara-saudara kita juga, anak dari Maria. Ya udahlah, kita tahu dia. Apalah hebatnya, biasa aja. Ibaratnya gitu, biasa aja Yesus. Nah, lalu apa yang terjadi? Mereka tidak hanya berhenti di situ, mereka kecewa dan menolak Yesus. Ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Bapak Ibu, seringkali perkataan Yesus ini terjadi loh sama kita. Iya, seringkali terjadi. Kadang-kadang kita nih udah
kayak semacam apa ya, sudah kayak dipakai Tuhan luar biasa, tapi datang ke rumah itu biasa aja. Keluarga-keluarga kita biasa aja sama kita. Padahal kita di luar itu udah kayak apa aja, kayak Tuhan aja gitu, sakti banget gitu kan. Tumbang tangan, lempar jubah orang tumbang gitu. Sampai pulang rumah biasa aja orang rumah. Ya kan, nggak ada kayak semacam bagaimana. Karena memang udah biasa, terbiasa. Nah maksudnya, jangan karena terlalu biasa, saudara menjadi tidak luar biasa. Mengerti maksud saya? Jangan karena saudara terlalu biasa dengan pujian penyembahan yang luar biasa seperti tadi, saudara menjadi biasa aja. Lama-lama kan kita kan kecenderungannya seperti itu. Itu lagi khotbahnya. Ya kan? Grace terus. Ibaratnya gitu, ya. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sesuatu yang luar biasa yang menuntun saudara. Jadi kita seringkali mendengar lebih sulit mempertahankan daripada merebut. Betul apa tidak? Iya. Lebih sulit dalam perlombaan pertandingan itu lebih sulit mempertahankan juara satu daripada merebut. Kalau merebut itu habis-habisan, kalah juga nggak apa-apa. Yang penting kita harus habis-habisan. Tapi kalau mempertahankan, kalah ini memalukan. Betul nggak? Tapi kalau merebut, kalau kalah nggak apa-apa. Yang mau kita merebut kok, ya kan? Nah ini yang saya mau kasih tahu kepada kita hari ini untuk memahami bahwa kita harus menjadi orang yang respon, kita harus tetap bisa mempertahankan apa? Antusias, mempertahankan semangat, mempertahankan keinginan, mempertahankan hasrat kita untuk mencari Tuhan. Mana? Nah itu dia. Carilah Tuhan, maka kamu hidup. Pertahankan hatimu untuk mencari Tuhan. Karena ada janji. Ketika orang mencari Tuhan, maka dia hidup. Maksudnya hidup gimana? Pas kan saya sudah hidup, nggak perlu cari Tuhan. Saya sudah hidup nih, sudah bernapas. Bukan itu maksudnya. Hidup bercanda kehidupan segala sesuatunya. Ekonomimu hidup, rumah tanggamu hidup, pekerjaanmu hidup, pelayananmu hidup, keuanganmu hidup, keluargamu hidup. Semuanya ada kehidupan. Hidup itu kan berarti ada sesuatu hal yang menggembirakan, sukacita. Itu dia. Amin. Nah jadi ini harus saudara pahami. Karena mereka terlalu terbiasa dengan Yesus sehingga mereka kecewa dan menolak Yesus. Apa dampaknya? Dampaknya ini. Lihat yang kelima. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Oke, Bapak Ibu. Nah, dalam terjemahan EPYH mengatakan, terjemahan EPYH-nya, dan karena mereka tidak percaya, ia tidak mengadakan mujizat yang besar di antara mereka. Jadi yang tadi dikatakan tidak mengadakan mujizat satupun, itu artinya Yesus tidak dapat mengadakan mujizat yang besar di antara mereka, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya ke atas mereka. Jadi orang yang sakit, berarti orang-orang yang sembuh itu orang yang mungkin hanya flu, pilek, gitu loh. Mungkin pusing-pusing, ya, demam-demam. Tapi yang tadi penyakit-penyakit kanker, tumor, jantung, ginjal, apalagi stroke yang berat-berat gitu kan, betul? Itu nggak ada terjadi kesembuhan. Karena apa? Karena mereka ayat yang ke-6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Jadi apa yang membuat mujizat besar itu tidak terjadi? Karena mereka tidak percaya. Oke, saya membayangkan, renungkan. Bayangkan, Yesus saja heran dengan ketidakpercayaan. Betul atau tidak? Yesus saja heran loh sama ketidakpercayaan. Jadi kalau saya, ya udahlah, memang seperti itu. Kalau ada orang yang tidak percaya, nggak usah heran. Memang Yesus saja heran sama ketidakpercayaan mereka. Coba saudara renungkan baik-baik. Saudara berpikir, tadi pagi saya sampaikan ini. Ini yang hadir di situ Yesus. Setuju? Dia Tuhan. Setuju? Amin. Dia mampu melakukan mujizat. Sakit penyakit apapun bisa disembuhkan apa tidak? Jangankan sakit, mati aja hidup. Artinya apa? Seharusnya orang yang sakit yang datang di Nazaret saat itu semuanya sembuh. Betul atau tidak? Tapi kenapa mereka tidak sembuh? Karena tidak percaya. Oke, saya mau mengajak saudara untuk belajar tentang tidak percaya. Ingat tetap di dalam kitab Markus pasal 4, ada juga di kitab
Matius, ada juga kitab Lukas tentang perumpamaan seorang penabur. Kita tidak usah buka. Saya rasa kita sudah hafal cerita tentang seorang penabur. Taburan yang pertama jatuh di mana? Di pinggir jalan, bukan di tanah. Bukan. Yang kedua berbatu-batu, yang tiga semak duri, semak duri, yang keempat jatuh di tanah yang baik. Yang pertama di pinggir jalan. Ayat itu mengatakan, lalu datanglah burung memakan benih itu dan mengambilnya. Dalam maksud Yesus, arti daripada burung itu adalah setan iblis yang mengambil firman yang ditaburkan dan membuat orang tidak percaya. Itu tahap awal yang dilakukan oleh iblis. Hal yang paling dibenci oleh iblis adalah bukan saudara, tetapi firman Tuhan. Oke? Iblis akan berusaha dengan cara apapun, sampai ekspresi saya seperti itu, untuk membuat firman Tuhan gagal bertumbuh dalam kehidupanmu. Kalau firman Tuhan sampai bertumbuh dalam kehidupanmu, maka dia akan gagal menghancurkan hidupmu. Saudara ingat pencobaan di padang gurun? Setelah Yesus Kristus dibaptis. Waduh, ini bisa panjang khotbah saya ini, keluar semuanya nih di kepala saya ini. Haleluya. Ya. Saudara, oke, saya lanjutkan. Saya mengingatkan saudara. Sewaktu Yesus berkata kepada iblis, keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dengan tumitnya dia akan meremukkan kepalamu. Saudara tahu, iblis sejak saat itu menunggu-nunggu siapa keturunan yang akan meremukkan kepalanya. Dari generasi-generasi, dari waktu ke waktu datang, ada Henok, ada Metusalah, ada Abraham, ada anak-anaknya, kemudian ada Nuh, ada Sem, Ham, Yafet. Ada selanjutnya siapa? Ada Daud, ada Gideon, ada Musa. Ada banyak orang-orang yang muncul. Dan saudara tahu, setiap kali pahlawan-pahlawan iman ini muncul, iblis selalu berprasangka bahwa inilah keturunan daripada perempuan itu yang akan meremukkan kepalanya. Dan apa yang dilakukan oleh iblis? Dia akan berusaha untuk menggagalkan dengan berbagai macam cara. Coba saudara perhatikan, tidak ada satupun nabi yang tertulis dalam Alkitab itu yang hidupnya jalannya mulus dan benar. Gak ada. Betul? Gak ada. Semuanya penuh dengan kegagalan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa keberhasilan, kehebatanmu bukan karena kau, tetapi karena Dia. Dan ingat baik-baik, kalau Tuhan membuat kita berhasil, kalau Tuhan memanggil kita, kalau Tuhan memilih kita, Dia tidak lihat CV-mu, Dia nggak lihat kurikulum vitae-mu, Dia nggak lihat daftar riwayat hidupmu, nggak lihat, nggak perlu daftar riwayat hidup. Ya, yang perlu daftar riwayat hidup, cari kerjaan. Di sini, di mana? Perusahaan mana? Perlu CV, kurikulum vitae. Tapi Tuhan nggak perlu. Bahkan orang-orang yang bobrok, saudara tahu ya namanya? Siapa namanya? Kok saya lupa? Yefta. Yefta itu anak pelacur. Saudara tahu Yesus lahir keturunan nenek moyang, kakek moyang Yesus, nenek moyangnya semuanya perempuan. Ada beberapa perempuan yang tidak benar. Ada Rahab di sana. Oke, ada siapa lagi? Ada Batsheba di sana. Ada siapa lagi? Satu. Ada Tamar di sana. Satu lagi. Ada Ruth di sana. Semua 4 perempuan itu adalah bukan perempuan yang dalam keadaan baik-baik. Nah, iblis berusaha untuk menghancurkan ini. Generasi dia berusaha hancurkan. Ya, dihancurkan. Tapi saudara tahu, iblis sampai berikutnya dia tidak tahu. Dia nggak tahu siapa orangnya. Bahkan waktu Yesus lahir pun dia tidak tahu kalau Yesus itu orangnya. Kapan dia tahu Yesus orangnya? Kapan? Yesus lahir bertumbuh usia berapa tahun gitu? Puluhan tahun, 30 tahun ya. Ya karena dia 3,5 tahun kan dia melayani, 30 tahun. Dia tampil dan dia dibaptis di Sungai Yordan. Saudara tahu, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan,
ketika Yohanes membaptis dia, selesai dibaptis, ada burung merpati turun dan hinggap di kepalanya, hinggap di pundaknya, hinggap pada Yesus. Dan Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di Matius pasal 3. Saudara tahu, itulah pertama kali iblis tahu bahwa Yesuslah orangnya yang akan meremukkan kepalanya. Sehingga apa yang dia lakukan? Pasal 4, Matius pasal 4. Apa yang iblis lakukan? Dia coba Yesus di padang gurun. Yesus berpuasa 40 hari. Ya. Saudara nangkap maksud saya? Ya. Dia itu pertama kali Yesus dideklarasikan sebagai anak Allah oleh Bapa di surga, dan itulah pertama kali iblis tahu bahwa Yesuslah orangnya yang dia tunggu-tunggu berabad-abad. Oke? Yang akan meremukkan kepalanya. Dan dia coba Yesus di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Dan bagaimana cara dia mencoba Yesus? Dengan firman. Dari tadi saya menceritakan panjang lebar ini, tujuannya hanya apa? Supaya saudara mengerti bahwa firman itu adalah penting. Oke? Nah, kenapa? Makanya saya bilang tadi, iblis nggak peduli sama saudara. Yang dia peduli itu firman. Firman itu yang dia berusaha untuk gagalkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia berusaha untuk menghancurkannya dengan berbagai macam cara. Membuat saudara malas lah, membuat saudara nggak fokus lah, membuat saudara pikiran saudara kesana kemari lah. Supaya saudara nggak bisa nangkap firman Tuhan seutuhnya, sepenuhnya. Supaya firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dalam hatimu. Dia kasih engkau keraguan lah, kekhawatiran lah, tipu daya dunia lah, kekayaan lah, kelemahan lah, apalah, sakit penyakit. Yang membuat engkau apa? Membuat engkau tidak berfokus pada firman, tidak mencari firman, tidak hidup dalam firman. Karena dia tahu kalau firman itu bertumbuh dalam hidupmu, dia nggak bisa bikin apa-apa sama kamu. Karena apa? Kenapa dia nggak bisa bikin apa-apa? Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Makanya dia nggak mau firman Tuhan bertumbuh dalam hidupmu. Dia abaikan semuanya. Dia berusaha untuk engkau mengabaikan semuanya. Makanya dia pakai dengan firman Tuhan. Ya kan? Ada tertulis, dia katakan, ada tertulis. Dan bahkan yang terakhir, dia katakan, kau lihat ini alam semesta. Jikalau kau sujud menyembah kepadaku, aku akan memberikan semua ini kepadamu. Oke? Haleluya. Kayaknya saya mau khotbah yang lain ini. Haleluya. Oke? Gak apa-apa. Oke, saya sampaikan. Jadi begini Bapak Ibu, ya. Saya bukan khotbah ini tadi pagi. Tuhan bawa kita untuk memahami ini. Oke? Begini. Saya mau sampaikan kepada saudara. Iblis itu, ya, ketika dia mencobai manusia di Taman Eden, Bapak Ibu, dia tahu bahwa di dalam diri manusia itu ada otoritas, kuasa. Saudara ingat di dalam Kejadian 1 ayat 26 27, ya, engkau akan berkuasa. Coba Kejadian 1 ayat 26 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, jadi iblis berkuasa. Ya, ini saya harap saudara untuk tangkapin, untuk saudara mengerti, supaya saudara pintar tahu. Jadi Allah itu memberikan kuasa kepada saudara seutuhnya yang dimiliki oleh dia, oleh Tuhan itu sendiri. Jadi ketika dia memberikan kuasa kepada saudara, dia nggak bisa ganggu gugat kuasa itu. Kuasa itu sepenuhnya ada di dalam tanganmu. Bagaimana kita mengetahuinya bahwa kuasa itu ada di dalam tanganmu? Dia memberikan kehendak bebas. Oke, dia kasih kehendak bebas kepada saudara. Kehendak bebas ini untuk memutuskan engkau mau memakai kuasa itu atau tidak. Kehendak bebas ini diberikan padamu untuk memutuskan engkau mau mengasihi Tuhan atau tidak. Kehendak bebas ini diberikan padamu untuk engkau mau taat atau tidak. Semuanya itu diberikan Tuhan karena kehendak bebas. Kalau Tuhan tidak memberikan kehendak bebas, maka saudara tidak akan menjadi ciptaan yang nikmat, tidak bisa menikmati. Saudara lihat robot,
yang nggak punya kehendak bebas bisa menikmati nggak? Nggak bisa. Mereka cuma diatur aja, digerakkan, nggak ngerti, di program, tapi mereka nggak bisa menikmati. Nah, oleh karena itu kehendak bebas diberikan itu, Bapak Ibu Saudara, supaya saudara bisa menikmati kehidupan ini yang diberikannya. Walaupun Tuhan mengetahui, saya sudah sering sampaikan ini, mengerti, tahu resiko terbesar yang terjadi ketika kehendak bebas itu diberikan, yaitu yang diciptakannya ini menolak penciptanya. Dan itu terjadi. Manusia yang diciptakannya menolak Tuhan yang menciptakan dia. Nah, sewaktu dia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Apa hal krusial yang terjadi yang dilakukan oleh manusia? Ketika dia jatuh dalam dosa, manusia telah menyerahkan dengan sadar-sesadarnya kuasa itu kepada iblis. Kuasa otoritas itu diserahkan oleh manusia kepada iblis. Oke? Saya akan tunjukkan bukti-bukti bahwa iblis berkuasa. Ya. Dia serahkan kuasa itu. Sehingga apa? Sehingga iblis berkuasa. Sehingga apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa, dan firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut, dan akibat maut terjadi apa? Kematian, sakit penyakit, kemiskinan, kutuk, kegagalan, kelemahan, semua terjadi. Semuanya itu adalah produk daripada iblis. Saudara mengerti maksud saya? Produk iblis yang membuat manusia jatuh dalam dosa atas pilihan manusia itu sendiri. Dan ketika manusia memilih untuk jatuh itu, dia menyerahkan kuasa itu kepada iblis. Dan ingat baik-baik, bukti iblis berkuasa, dia bisa masuk ke surga di zaman Ayub. Oke? Dia bisa datang, seharusnya surga, tempat anaknya Adam berjumpa dengan Tuhan. Tetapi iblis minta izin sama Tuhan untuk cobai Ayub. Tapi saudara tahulah, maksudnya nanti saya sampaikan. Jangan saudara pikir iblis sampai sekarang, jangan saudara berpikir iblis sampai sekarang bisa masuk surga. Sudah nggak bisa lagi, sudah ada Yesus. Ya, iblis oke, kabar baiknya iblis sekarang sudah tidak bisa lagi masuk surga kayak di zaman Ayub. Karena Yesus sudah datang, sudah menguduskan dengan darahnya. Amin. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi perantara, kata Ayub, karena tidak ada perantara antara aku dengan Bapa. Saudara bisa baca di kitab Ayub, tidak ada perantara, makanya dia jatuh. Siapa perantara kita hari ini dengan Bapa? Yesus. Jadi iblis tidak punya hak dan kuasa untuk mencobai, untuk menggagalkan hidupmu seperti dia buat terhadap Ayub. Kalaupun itu terjadi pada manusia, karena manusia tidak menyadarinya dan mereka menyerahkan kuasa itu kepada iblis. Kita mulai selanjutnya bagaimana iblis berkuasa. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-3. Pasal 4. Matius pasal 4. Saya belum selesai tadi yang respon menentukan hasil. Saya pindah dulu ke sini, ya. Pencobaan di padang gurun. Saya lebih tertarik kepada pencobaan yang terakhir saja. Saya untuk supaya saudara mengerti, memahami tentang hal ini. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Matius 4 ayat 8. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, coba saudara perhatikan, saudara simak baik-baik. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi, memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, 9, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tidakkah engkau berpikir, kenapa iblis sampai pede banget mengatakan pada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku? Kenapa dia pede banget bahwa dia berkuasa atas dunia? Kenapa? Karena Adam dan Hawa menyerahkan kuasa kepada iblis. Makanya dia katakan, semua ini kuserahkan kepadamu. Karena dunia dikendalikan lagi oleh iblis, bukan lagi oleh Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa telah menyerahkan kuasa kepada mereka di saat mereka jatuh ke dalam dosa. Makanya iblis, maka tadi saya katakan, bagaimana bukti bahwa iblis berkuasa? Kuasa itu diserahkan. Yang pertama, iblis masuk surga. Yang kedua, iblis mencoba Yesus. Dia menunjukkan kehebatannya. Dia katakan, lihat tuh kerajaan dunia ini, lihat tuh kemegahannya, semua ini. Dan dia katakan, kuserahkan kepadamu jikalau engkau sujud menyembahku. Iblis sangat mengerti
betapa pentingnya penyembahan. Hakikat yang tertinggi, salah satunya yang dimiliki oleh manusia kepada Tuhan adalah menyembah. Tidak ada orang dalam dunia ini yang tidak menyembah. Sekalipun dia katakan tidak percaya Tuhan, tidak menyembah Tuhan, dia akan tetap menyembah. Pasti dia akan menyembah. Apa yang dia sembah? Mungkin hobinya, mungkin ilmu pengetahuannya, mungkin apa saja. Dia bisa sembah apapun. Karena disitulah tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah. Dan iblis tahu itu, makanya dia ingin menjatuhkan Yesus dengan menyuruh Yesus untuk menyembah. Saya tadi katakan dia tahu Yesus sebagai anak Allah, lalu dia coba Yesus. Oke, langsung kan kejadiannya tuh. Baptis, di bab Roh Kudus turun, deklarasi anak Allah, lalu langsung dicoba oleh iblis. Ayat yang 10. Maka berkatalah Yesus, nah ini dia. Apa yang Yesus katakan kepada iblis? Enyahlah iblis. Oh, dia pakai otoritas. Dia pakai kuasa tertinggi. Inilah yang seharusnya kita pakai. Ketika ada perbuatan iblis yang berusaha untuk menjatuhkan hidupmu, menggugurkan imanmu, merusak hatimu, menggerogoti hidupmu dengan sakit penyakit, pakai otoritas ini. Kau katakan, enyahlah iblis, enyahlah sel kanker, enyahlah tumor, enyahlah penyakit apapun semuanya. Sebut namanya. Sebab ada tertulis, Yesus mengatakan. Nah, ini dia yang saya tertarik. Yesus memakai firman untuk melawan iblis. Betapa pentingnya firman. Dia katakan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11. Apa yang terjadi? Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Halo? Sama. Ketika engkau berlaku memakai otoritas yang sudah diberikan Yesus. Ingat, Yesus turun ke dalam alam maut, mengambil otoritas itu, mengambil kuasa. Firman Tuhan mengatakan, dia turun ke dalam alam maut, mengambil kunci alam maut, kuasa alam maut, supaya tidak lagi terjadi maut dan kematian atas kehidupan kita. Amin. Dia ambil itu, dia rebut itu, dan dia berikan kepada saudara. Segala kuasa di surga dan bumi telah kuberikan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, ya kan? Di dalam Matius. Oleh sebab itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak Roh Kudus. Tumpang tangan, kau akan numpang tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Engkau akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi dalam kehidupanmu. Kuasa itu telah diberikan padamu. Hari ini Bapak Ibu, sadari engkau punya otoritas kuasa dalam hidupmu. Pakai itu. Enyahlah iblis. Ketika kau memakai otoritas itu, ingat firman Tuhan mengatakan, lalu iblis meninggalkanmu. Lalu sakit penyakit meninggalkanmu. Lalu kemiskinan, masalah, problem, pergumulan hidup apapun meninggalkan kamu. Amin. Saya sampai kepada sakit penyakit, hal-hal tentang sakit penyakit. Saya mau bicara tentang iman. Iman itu seperti ini. Kita kalau misalnya ya, misalnya gini, misalnya kita punya anjing. Siapa yang punya? Mereka ini punya anjing yang pintar kan? Siapa yang punya anjing ini lagi? Gue Pak, udah anjingmu dulu mana? Dijual atau meninggal? Dijual. Oh jual. Oke ya. Ya. Anjing kita tuh anjing rumahan, bukan pintar, itu nggak bisa diperintah-perintah. Dilek. Bisa ya. Ya maksud saya anjing yang cerdas lah, yang pintar lah. Ya ibaratnya itu diperintahkan dia pasti menurut. Ya kan? Anjing datang gitu, maksudnya anjing kita ada, kita umpamakan dia pintar ya, dia ada dalam dia di rumah, dia tahu dia tahu otoritas, dia mengerti tentang perintah orang rumah. Dan suatu saat dia tiba-tiba ada di tempat tidur, padahal dia tidak boleh ada di tempat tidur. Dan waktu ada anjing itu ada di tempat tidur, kita perintahkan, misalnya namanya siapa? Hah? Loli. Oh, oke. Ya. Namanya Loli lah, oke lah. Ibu minta Loli. Nggak ada yang Loli kan namanya? Ada teman saya Loli, Ibu Loli. Ya, ya. Oke, anggaplah. Karena juga kadang-kadang, tapi asiknya tidak ada anjing yang bernama Anto atau Irwanto gitu.
Diki masih ada Ki. Coba cari. Ada yang namanya Diki. Diki ya gitu. Iya kan? Oke? Jadi itu nggak apa-apa lah. Tenang aja Diki. Saya kalau punya anjing bisa lebih bagus anjing saya daripada nama saya gitu kan. Nama anjing saya daripada nama saya. Iya. Oke, kita perintahkan dia. Maksudnya, Loli, keluar. Maksudnya Loli turun dari tempat situ. Pasti dia akan ikut. Dia tahu perintah itu. Oke? Tapi kalau tiba-tiba suatu hari saya datang ke rumah, kalau kita datang ke rumah, masuk dalam kamar, yang di kamar bukan Loli, tetapi pitbull. Mengerti maksud saya? Pitbull yang beratnya 75 kg. Gimana besarnya itu? Saya 70 kg berat saya. Apa yang kita pikir? Bisa mengerti maksud saya? Kita langsung berpikir, yang tadinya otoritas kita untuk memerintahkan Loli, berlaku nggak sama pitbull ini? Betul atau tidak? Bahkan kita akan, waktu kita datang, waktu kita menghadapi pitbull ini, seluruh kekuatan otoritas dalam diri kita itu meleleh, mencair semuanya, bersama dengan cairan tubuh yang keluar juga dari diri kita mungkin. Saudara mengerti maksud saya? Cairan tubuh, karena ketakutan kan, meleleh semuanya, keberanian kita, kuasa otoritas tadi mencair semuanya. Kenapa? Karena ada pitbull. Saudara mengerti maksud saya? Oke? Bapak Ibu, itu gambaran tentang sakit penyakit. Kalau cuma pusing-pusing biasa, kita santai aja. Paracetamol, Panadol, apalagi? Paramek. Apa? Maksudnya antibiotik lain. Udah coba taunya ke sini. Ya. Bukan obat pusing itu Diki. Itu amoxicillin itu booster. Penolong, pembantu untuk saya cepat sembuh. Nah, itu. Kalau udah lama nggak sembuh, baru kasih antibiotik, ya, gitu. Ya, Panadol, Paramek, ya kan, Paracetamol, Brodrek. Padahal semuanya itu isinya paracetamol. Ya kan, betul Kak? Bu, Mael. Betul kan? Brodrek itu isinya paracetamol kan? Brodrek, Panadol, Paramek, semuanya paracetamol isinya. Jadi jangan makan itu, beli paracetamolnya langsung aja. Ya. Oke, paham maksud saya? Kita langsung, ya kalau sakitnya pusing-pusing gitu kan, kita paling-paling iman kita sembuh aja. Tapi kalau ketika dokter mengatakan yang pusing-pusing itu adalah tumor di kepalamu, itulah pitbullnya. Mengerti maksud saya? Itulah pitbullnya. Kalau sudah dengar itu tumor, kanker, langsung itu meleleh semua tuh. Iman tuh langsung luntur semuanya. Terus tes meleleh, mencair semua, bersamaan dengan apa? Dengan air yang juga mengalir dari tubuh kita, yang keluar dari tubuh kita. Maksud saya begini, saya mengajak saudara untuk come on, have faith. Halo? Karena Tuhan tidak mengukur sakit apapun, jenis apapun, janjinya itu. Dia nggak sebut kalau kanker agak susah sembuhnya. Kalau pusing-pusing cepat aja sembuh. Oke, dalam nama Yesus atau dalam nama Bodrek misalnya sembuh. Oke, Tuhan gak bilang begitu. Tapi apa yang dia katakan? Yuk, Mazmur 103 ayat 3. Haleluya. Yuk, 103 ayat 3. 1, 2, 3, sama-sama kita baca. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan amin. Amin. Yesus datang, dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dan ini satu paket, Bapak Ibu. Kalau engkau yakin dan percaya akan keselamatanmu, akan dosamu sudah diampuni, dan itu imanmu yakin dan percaya, seharusnya imanmu yang sama juga engkau pakai untuk kesembuhanmu. Amin. Kalau engkau yakin aku selamat, masuk surga, engkau juga yakin engkau sembuh. Dan tidak ada penyakit dalam dirimu. Loh Dedi, sembuh, kamu bisa berjalan dalam nama Yesus. Yakin. Normal. Amin.
saya melepaskan kuasa kesembuhan iman ini kepada saudara. Terus saudara yakin ada kuasa kesembuhan. Jangan menyerah dengan keadaan. Sekalipun sepertinya itu pitbull, sekalipun kau lihat banyak orang yang stroke tidak bisa jalan, itu untuk mereka. Engkau tidak. Dan saya katakan tadi pagi Bapak Ibu saudara, engkau bukan orang sakit yang menunggu kesembuhan, yang menantikan kesembuhan, tetapi engkau orang sehat yang menolak untuk sakit. Amin. Engkau bukan orang sakit yang menunggu kesembuhan, tapi engkau adalah orang sehat yang menolak untuk sakit. Amin. Ini darah dan tubuh Yesus. Satu paket. Dia yang mengampuni kesalahan-kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bagaimana dia mengampuni segala kesalahanmu? Kita buka ayatnya di dalam Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi yang mengampuni dosamu siapa Bapak Ibu? Darah Yesus. Apa yang membuat dosamu diampuni? Darah Yesus. Bukan pengakuanmu, tapi karena darah Yesus. Amin. Kita buka lagi ayat berikutnya. 1 Petrus 2 ayat 24. Sorry, Mazmur 107 ayat 20. 107 ayat 20. 107 ayat 20 sudah? Coba kita baca ya. Oke, nggak apa-apa. Yang ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur, diluputkannya mereka dari kematian. Disampaikannya firman-Nya. Firman apa? Kesembuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku percaya padamu. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Katakan amin. Jadi dua ayat ini, Efesus 1 ayat 7 dan Matius 26 ayat 28 tadi menjelaskan, walaupun ada ayat yang lain banyak Bapak Ibu mengatakan bahwa engkau menerima pengampunan itu oleh karena darah Yesus. Only by blood of Jesus you receive your forgiveness. Engkau menerima pengampunanmu oleh karena darah Yesus, bukan karena pengakuan dosamu. Engkau boleh mengaku dosa, nggak apa-apa aku dosa. Tetapi maksud saya jangan memusahkan diri pada pengakuan dosa. Karena jikalau begini, maksudnya begini, saya ngajak saudara nggak usah ngaku dosa itu begini maksudnya. Jikalau engkau selalu berpikir untuk mengaku dosa, berarti engkau akan selalu tergoda untuk bikin dosa. Mengerti maksud saya? Jika selalu tergoda untuk bikin dosa, nggak apa-apa, saya bisa aku lagi dosa sama Tuhan. Oke? Kita mengaku dosa itu Bapak Ibu supaya kita jujur, kita terbuka, datang kepada Tuhan. Ada masalah dengan seseorang, bikin salah, kita akui kesalahan kita. Apa itu? Itu melegakan hati kita, mendamaikan diri kita. Itu. Oke? Kalau kita mengaku, itu artinya kita sedang berdamai, tapi bukan untuk menerima pengampunan. Karena engkau sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa dulu, sekarang masa lalu, dan akan datang. Semua sudah diampuni Yesus. Saudara mengerti maksud saya? Amin. Kalau engkau mengaku, itu mendamaikan hatimu, melegakan hatimu, membuka hidupmu, jujur, membawa kepada terang. Perbuatan dosa itu gelap atau tidak? Gelap atau apa tidak? Gelap. Bagaimana supaya dia tidak menjadi gelap? Dia harus dibawa kepada terang. Bagaimana cara membawa gelap kepada terang? Terbuka. Makanya firman Tuhan mengatakan, hendaklah, Yakobus 5 ayat 16, hendaklah engkau mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya engkau sembuh. Yakobus 5 ayat 16. Yuk, yang operator cepat ya. Mana dia? Ya. Nah, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Jadi jikalau engkau mengaku dosa, bukan supaya engkau diampuni dosamu, supaya kamu sembuh. Oke? Karena ada penyakit itu juga disebabkan oleh dosa. Tidak semua penyakit oleh karena dosa. Ada juga karena kelalaian kita. Ada juga karena terlalu banyak makan gula. Ya, terlalu sering ke kafe, ngopi terus, manis terus, gak sadar sedang menumpuk gula darah di badan, diabetes, sakit, ya, Bapak Ibu, oke, paham? Jadi saya di gereja ini saya tidak sedang mengajar saya untuk tidak boleh mengaku dosa. Maksud saya, kalau kau pikir terus mengaku dosa, kamu akan terus bikin dosa. Makanya jangan berfokus pada dosa, berfokus pada Yesus, oke? Amin. Sudah? Berikutnya, kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sama-sama keras-keras. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan aku. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Amin. Amin. Surat mengerti kan makna kata telah itu? Telah itu sama dengan sudah kan? Jadi bukan nanti. Jadi engkau bukan orang sakit yang menunggu kesembuhan, tetapi engkau orang sehat yang menolak untuk sakit. Amin. Jadi maka tadi saya katakan ini satu paket Bapak Ibu. Darah Yesus untuk mengampuni dosamu. Oke? Anggur ini tanda sebagai pengampunan dosa. Dan roti ini adalah daging Yesus. Untuk apa? Kesembuhan sakit penyakitmu. Upah dosa adalah maut. Betul? Maut itu, jalan kepada maut adalah maut adalah kematian. Jalan kepada maut, jalan kepada kematian adalah apa? Sakit penyakit. Salah satu penyebab orang mati, maut adalah sakit penyakit. Dan ingat baik-baik, penyebab sakit penyakit adalah dosa. Dosa sebagai akarnya. Akarnya sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Sudah dipotong, sudah ditebang, sudah dicabut. Artinya apa? Buah daripada dosa itu sakit penyakit tidak terjadi lagi pada hidupmu. Amin. Yakin percaya. Kalaupun kita memang harus mati nantinya, bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena hal yang buruk, karena sudah ya tua aja. Ya, kan banyak orang seperti itu kan. Termasuk kakek saya, papahnya mama saya, itu meninggal di usia tua, bukan karena sakit. Enggak ada sakit, dia tahu dia mau mati. Sudah selesai, tiba waktunya. Dia pergi ke Tuhan. Wis, luar biasa, keren. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi saudara perhatikan itu, bahwa tubuh dan darah Tuhan ini perjamuan, jangan anggap main-main. Jadi begini, saudara jangan pikir, kan kita kan sering gini, orang mau mati baru kasih perjamuan kudus. Itu maksudnya apa? Saya juga nggak terlalu paham. Katanya kalau nggak salah mempersiapkan kematiannya. Jadi kadang-kadang kalau kita konsepnya seperti itu, kayak semacamnya kalau ada orang sakit kita bawa perjamuan kudus, kayak seolah-olah konsepnya ini orang mau mati gitu. Enggak. Justru kasih perjamuan kudus itu supaya orang itu sembuh. Amin. Jadi perjamuan kudus ini bukan supaya orang mati, tapi supaya orang sembuh. Saya punya kakak ipar. Dia sakit dalam keadaan yang cukup parah penyakitnya waktu di Kapuas. Saya urus dia waktu yang lalu di Kapuas. Ya, saya telepon pendeta BPA yang di Kapuas, doakan kakak saya. Dia datang doa. Orang BPA kan kalau doakan kan pasti bawa anggur perjamuan kan? Iya kan? Perjamuan kudus. Dia pikir, waduh, aku mau mati kah ini? Bawa perjamuan kudus. Itu bayangkan konsep pikiran kita salah tentang perjamuan kudus. Jangan berpikir perjamuan kudus mempermudah kematian kita, membuka jalan supaya matinya enak gitu. Ya, supaya masuk surga. Enggak, ini perjamuan kudus sebaliknya untuk buat kau sembuh Bapak Ibu. Darah Yesus pengampunan dosamu, tubuh Tuhan untuk menyembuhkan penyakitmu. Saudara paham maksud saya? Amin. Jadi change your mind, percaya pada Tuhan. Amin. Yes. Oke, kita lanjut ke Genesaret. Markus 6 ayat 53. Gak sampai ke Genesaret. Ya, saya lanjut. Ini respon menentukan hasil. Ya. Tiba-tiba itu keluar semua dalam
Ini saya. Markus 6 ayat 53. Yesus tadi di Nazaret. Di topik di pasal yang sama. Di Nazaret Yesus ditolak karena mereka tidak percaya. Tetapi di Genesaret, Bapak Ibu perhatikan, di ayat 53, Markus pasal 6 ayat yang ke-53. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Orang kenal, wah Yesus. Ini di kota, satu kota namanya Genesaret, di Kasongan, ada Yesus. Dan apa yang terjadi? Maka berlari-larilah mereka. Orang banyak itu berlari-lari ke seluruh daerah itu dan mulai kasih tahu, ya, dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Jadi terjemahan EPYH itu mengatakan seperti ini. Kemanapun ia pergi, ke kampung-kampung, ke kota-kota, dan ayat 55. Mereka berlari-lari ke seluruh daerah itu, menyebarkan berita kedatangan Yesus. Jadi itu Yesus mendarat di pelabuhan Genesaret, ya, di pelabuhan Rambang. Pelabuhan apa ya? Palangkaraya itu pelabuhan Rambang ya namanya. Ya. Ada Yesus turun dari kapal, dan orang-orang kasih tahu di seluruh kota, ada Yesus. Dan sudah tahu, mereka mulai mengumpulkan semua orang sakit. Kemanapun Yesus berjalan pergi, orang sakit itu begitu banyak. Mereka membawa tilam-tilam. Sudah dikatakan, kemanapun ia pergi, maka berlari-lari, ayat 55. Maka berlari-lari mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ayat yang ke-6. Perhatikan, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubah Yesus. Dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Perhatikan, semua orang menjadi sembuh. Makanya tadi saya katakan di awal, seharusnya jika ada orang sakit di situ, tidak ada yang tidak sembuh. Semuanya sembuh. Kenapa Nazaret tidak sembuh? Kenapa di Genesaret tidak? Kenapa di Nazaret tidak sembuh? Kenapa di Genesaret sembuh? Karena orang di Genesaret memiliki antusias. Dengar Yesus datang. Wah, ini Tuhan. He is the healer, penyembuh, datang. Respon mereka menentukan hasil. Hari ini apa yang kau dengar hari ini? Respon menentukan hasil dalam hidupmu. Kalau kau bergumul dengan apapun, kesedihan, kesusahan, sakit penyakit, kekurangan, atau apapun, pergumulan, problem, ya kan? Kayaknya nggak ada di sini. Kayak lihat wajah-wajahnya nggak ada yang nggak punya masalah. Semuanya punya masalah kayaknya. Tapi masalahnya dibalut dengan kemuliaan Tuhan, sehingga nggak terlalu terlihat masalahnya. Amin. Ya, apapun itu, tenang. Yesus baik. Yesus menyembuhkan. Yesus melesaikan semuanya. Nah, kenapa mereka menjamah jumbai Yesus? Jumbai jubah Yesus. Kasih tunjuk. Mana ininya? Gambar-gambar jubah-jubah. Nah, itu dia. Itu jubah itu seperti selendang, seperti apa tuh? Seperti bahalai. Coba tolong Ken, ambilkan. Sana Ken. Cepat, duduk sana. Seperti kain ulos bagi orang Batak. Ya. Seperti selendang, seperti bahalai, apa? Nah, jadi mereka memakai jubah itu. Coba tunjukin yang lain, Pur. Gambar yang lain, Pur. Nah, itu dia. Seperti ini. Tapi ini panjang. Jadi bukan jubah yang kayak daster itu, bukan Bapak Ibu. Ya. Tapi ini panjang. Ini panjang sampai ke bawah. Nah, di ujung sini, di ujung ini ada 4. Ya. Coba lihat Bapak Ibu. Ini di ujung ini, coba lihat. Tuh ada ujung yang kiwir-kiwir itu panjang. Coba lagi Pur, yang lain tadi Pur. Yang lain lagi. Gambar yang lain. Gambar yang lain. Mana gambar yang lain? Ah, itu dia. Nah, jadi di ujung-ujung ini Bapak Ibu, yang panjang-panjang ini, di sini nih, di ujung-ujung kotak ini ada firman Tuhan. Ada nama Tuhan di sini, ada firman Tuhan, ada nama Tuhan. Mereka tahu karena itu ada firman, maka apa yang mereka lakukan? Mereka menjamah apa? Jubah Yesus. Di ayat yang lain mengatakan menjamah ujung jubah Yesus. Karena apa? Karena ada firman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku.
Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku percaya padamu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menyembuhkan. Apa yang kau dengarkan hari ini? Bahwa Yesus mengampuni dosamu. Mazmur 103 lagi. Yuk, hafal ayat ini. Dihafalin. 103 ayat 3. Yuk kita hafalin betul-betul. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Ini dia tubuh dan darah Tuhan. Darah dan tubuh Tuhan. Amin. Jadi ujung jubah Yesus itu apa? Firman Tuhan. Mereka menjadi sembuh. Semua orang sembuh. Tidak ada yang sakit yang tidak sembuh. Semua orang menjadi sembuh. Amin. Saya mengingatkan saudara, jikalau engkau yakin dosamu sudah diampuni Tuhan, engkau harus yakin juga segala penyakitmu juga sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Itu quote yang harus saudara ingat. Amin. Engkau bukan orang sakit yang menantikan kesembuhan, yang menunggu kesembuhan, tetapi engkau adalah orang sehat yang menolak untuk sakit. Tuhan Yesus memberkati.